Pemirsa Intens Investigasi, polemik kehadiran Tamara Bleszynsky di pernikahan anaknya, Tengku Rasya dengan Kleanta Islan pada 12 April 2026 ternyata masih berlanjut. Awalnya sempat ramai karena Tamara yang hadir dianggap sebagai tamu undangan karena mengenakan pakaian yang berbeda. Meski Tengku Rasya sudah mengklarifikasinya bahwa tidak ada konflik di antara mereka, namun muncul lagi polemik lainnya. Mengejutkan, tiba-tiba saja ada sebuah saluran chat seseorang di Instagram yang mempertanyakan apakah Tamara ingin anaknya disebut hasil dari hubungan perselingkuhan. Lalu seperti apa tanggapan Tamara? Benarkah aktris senior ini ingin menuntut sosok yang sudah menulis hal tersebut? Benarkah di tengah ramainya dugaan ketidakharmonisan Tamara dengan Tengku Rasya, Tamara malah memposting momen hangat bersama sang anak? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Artis Tamara Bleszynsky kembali menjadi sorotan setelah ia mengungkapkan niatnya untuk menuntut seseorang yang dianggapnya telah mencemarkan nama baiknya. Langkah ini diambilnya setelah sebuah percakapan di saluran chat Instagram muncul, mempertanyakan apakah mau kalau anaknya disebut hasil dari hubungan perselingkuhan. Ungkapan tersebut memicu reaksi tegas dari Tamara yang merasa tidak terima dengan tuduhan tersebut. Dalam sebuah unggahan di Instagram, Tamara menyebut bahwa pernyataan itu berlebihan dan merugikan dirinya secara emosional serta reputasinya. Sebelumnya beredar di media sosial sebuah chat yang diduga percakapan antara Tamara Bleszynsky dan ibu sambung Tengku Rasya, Nurah Pasya. Dalam percakapan tersebut, terlihat Tengku Rasya membalas pesan ibu sambungnya yang memanggilnya dengan sebutan Mama Oya. Ia menekankan buat menunda ajakan pertemuan dengan ibu sambung karena menurutnya situasinya kurang stabil. Mengetahui respon Tengku Rasya seperti itu, maka ibu sambungnya seolah kecewa karena sebelumnya ia sudah berusaha meyakinkan Tengku Rasya kalau ia akan baik-baik saja dan tak akan buat masalah. Beginilah ungkapan Nurah Pasya saat meyakinkan Tengku Rasya. Nggak bakal percaya deh, Mama Oya nggak mungkin bikin Rasya masalah. Makan di mana? Saya gimana? Kalau emang nggak boleh Mama Oya pergi ke kokas aja. Kemudian di sisi lain, beredar pula tangkapan layar sebuah curhatan di saluran pesan singkat di akun sosial media Nurah Pasya yang kemudian sudah dihapus. Curhatan tersebut tampak seperti ungkapan kekesalan dan menyebut tak pernah ikut campur urusan ibu dan anak. Ia juga menyebut ingin menyelesaikan masalah baik-baik, namun ditolak. Lantas, benarkah ungkapan tersebut ditujukan untuk Tamara Bleszynsky? Seperti ini ungkapan Nurah Pasya di akun sosial medianya. Dia yang bikin masalah orang lain yang nggak tahu apa-apa disuruh klarifikasi nggak mau. Berarti kan emang sengaja dia. Selama ini aku selalu coba baik duluan sama dia, nyapa duluan, tapi ini balasannya. Kita nggak ada masalah apapun, ini masalah antara Ubu dan anaknya. Terus aku kena dampaknya. Seharusnya klarifikasi dong kalau nggak ada sangkut pautnya. Lalu ia juga menuliskan, aku ajak ketemu baik-baik tapi dia nggak mau. Salah apa aku sama dia? Jangan macam-macam sama seorang ibu ya. Aku mau menyelesaikan baik-baik tapi dia nggak mau kan? Berarti ini dia yang mau. Sebelumnya, Tengku Rasya juga angkat bicara dan membantah terkait kabar yang menyebutkan kalau Tamara sang ibu hanya menjadi tamu undangan saja di acara pernikahannya.
Berikut ungkapan dan sanggahan Tengku Rasya, mana mungkin terlintas buat ngundang ibu sendiri sebagai tamu. Jelas kok dari potongan rundownnya, dari semua orang tua saya, nama siapa yang berada di urutan paling pertama untuk saya sungkem saat prosesi adat pada akad. Begitu juga soal baju yang tak seragam, semua sudah dijelaskan oleh Tengku Rasya. Namun klarifikasi tersebut kini telah dihapus di akun Instagramnya. Kemudian, di tengah ramainya pertanyaan netizen tentang kehadiran Tamara dalam pernikahan putranya yang sekedar sebagai tamu, Tamara justru memposting momen hangat saat Tengku Rasya bersimpuh sungkem kepadanya. Usai Tengku Rasya angkat bicara soal Tamara yang disebut sebagai tamu di momen pernikahannya, maka ibu sambung dari Tengku Rasya juga turut angkat bicara. Ia menuliskan, "Nggak apa-apa, Tuhan Maha Adil dan masing-masing akan diminta pertanggungjawaban perbuatannya kan? Terkhusus yang nggak tahu. Tapi merasa yakin tahu dengan memberikan komentar negatif, bahkan menghujat." Selanjutnya, lalu seperti apa Tamara sendiri ungkap soal kedatangannya di pernikahan Tengku Rasya dan Klenta Islan saat itu? Dan doa terbaik apa yang diberikannya buat sang anak dan juga menantunya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. Sebelumnya, sempat heboh kabar miring bahwa ibu kandung Tengku Rasya, yaitu artis Tamara Bleszynsky, diduga hadir di pernikahan megah dan mewah sang anak dengan Klenti Islan hanya sebagai tamu undangan. Isu miring tersebut menjadi heboh di jagat maya, diduga mengacu pada posisi Tamara di acara resepsi yang mewah itu hanya berbaur dengan para tamu undangan dan tidak mendampingi putranya di pelaminan. Bahkan ia juga diduga tidak ikut terlihat berfoto bersama dengan kedua mempelai dan keluarga di pelaminan. Mirisnya lagi, Tamara juga diduga tidak terlibat dalam satupun prosesi pernikahan nan megah putra kandungnya ini, termasuk dalam prosesi sungkeman. Meski begitu, Tamara tetap mendoakan kebahagiaan buat putranya Tengku Rasya dengan istrinya Klenti Islan. Tamara sedikit dong soal kebahagiaannya. Kebahagiaannya Rasya akhirnya menikah seperti apa, Kak? Tapi tinggal dia agak telat, Kak. Datanya sebagai tamu undangan gimana, Kak? Tamara? Tamara gimana nih? Sedikit dong soal kebahagiaan. Kebahagiaannya seperti apa, Kak Tamara? Doanya? Doanya untuk Rasya bahagia selalunya. Bye-bye. Thank you. Meski mendapat tanggapan yang kurang mengenakan dari netizen, namun Tamara tetap mendapat dukungan dari sahabat selebriti, salah satunya dari Krisdayanti. Diva berusia 51 ini memberikan dukungan terbaik untuk ibu dua anak yang hingga kini masih memilih menetap di Bali itu. Selanjutnya, hari bahagia memang semestinya buat bahagia, tanpa ada seorang pun yang menjadi terluka, sekalipun disebabkan oleh ocehan netizen. Namun seperti apa sahabat Tamara melihat hal tersebut? Benarkah menurut Cindy Claudia Harahap, salah satu sahabat Tamara, sebenarnya masalah ini timbul karena adanya miskomunikasi? Pemirsa Intens Investigasi,
Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Menanggapi berbagai selentingan yang beredar, Cindy Claudia Harahap, salah satu sahabat selebriti dari Tamara Blazinski, secara bijak melihat bahwa dalam setiap pesta besar adalah wajar jika terasa ada yang kurang sempurna. Begitu juga dalam pernikahan Teuku Rasya dan Klenta Islan. Bahkan kemungkinan besar juga bisa terjadinya miskomunikasi atau salah komunikasi. Namun menanggapi lebih jauh mengenai polemik gaun pernikahan yang sempat ramai diperbincangkan netizen, secara tegas ia menolaknya. Baginya, semua busana yang dikenakan dalam acara tersebut tampak sangat bagus dan elegan. Sedangkan terkait isu rasa kecewa Tamara yang disebut-sebut tidak hadir dalam rangkaian acara tertentu, Cindy Claudia Harahap menilai bahwa perasaan tersebut pada akhirnya kalah besar oleh rasa haru dan bahagia melihat putranya yang kini sudah memulai hidup baru. Penyanyi yang juga merupakan anak dari mendiang Rinto Harahap ini pun membocorkan bahwa Tamara tetap memberikan dukungan moral yang luar biasa, termasuk untayan wejangan sebagai bekal berumah tangga buat sang anak. Saya juga nggak ngerti masalah teknisnya seperti apa. Mungkin namanya apa ya, sebuah pesta besar mungkin kadang kan ada yang tidak sempurna lah, mungkin ada kekurangan di sana sini, ada miskomunikasi, hal-hal yang sebenarnya normal-normalnya terjadi gitu, miskomunikasi ya, itu aja kalau saya bilang miskom. Kalau saya sih ngeliatnya elegan aja kok, karena kalau saya nggak punya hak ya untuk ikut-ikutan membahas soal baju atau soal apa, itu bukan ranahnya saya, itu kan saya nggak tahu juga itu haknya keluarga untuk ngomongin soal itu, saya nggak punya hak. Tapi Tamara looks fine kok, oke. Pun ada, saya rasa lebih tertutup itu dengan rasa bahagianya. Jadi rasa bahagia dan terharunya Tamara lebih besar daripada mungkin rasa kecewanya atau apa. Jadi saya nggak fokusin, nggak lihat itunya, saya lihat dia bahagianya aja. Itu she's happy, dari situ lihat anaknya menikah, itu aja kalau saya lihat. Panjang tuh kemarin wajangannya, panjang. Tanya langsung aja sih Rasya dalam apa nanti ke depannya. Rasya akan mungkin akan menapakkan kaki Rasya ke kehidupan yang baru yang belum pernah sebelumnya, yang mana perlu banyak kita harus saling pengertian, harus saling menerima kekurangan satu sama lain, karena menyatukan dua pribadi yang berbeda itu memang tidak mudah gitu. Apalagi maksud saya udah nikah juga udah 35 tahun, udah mengerti banget kan, naik turun kehidupan tuh seperti apa gitu. Nah, anak-anak muda kan perlu dikasih tahu lah sedikit gitu. Ya intinya gitu aja kok mamanya Rasya, hal-hal yang general. Pemirsa Intens Investigasi, dan jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.